untuk selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat gitu ya, membatalkan sholat secara fikih gitu. Nah, jadi kita tidak membahas apa namanya tasawuf, jadi kita membahasnya fikih. Ma mubtilatus sholati, maikopo mubtilatus sholati utai biro-biro kang batal ke sholat. Artinya sholat itu tidak dianggap sah secara fikih. Mubtilatuha tawi piro-piro perkara kang batal ke sholat iku arbaatun ono papat. Yang membatalkan sholat itu ada 4. Al awalu tai kang awal iku al kalamu, ngomong, berbicara amdan dengan sengaja. Lah iya lho wong salat kok ya dadak jagong barang ya. Jagong ku ya sak lihat njebo salat. Ya artinya andai kata orang itu memang enggak tahu, kan kemungkinan, ada kemungkinan gitu loh. Kalau orang yang hidupnya jauh dari ulama, tidak pernah mendapatkan pembimbingan ya, pengetahuan dari ulama. Salat niku karo ngobrol ngoten ya. Kadang-kadang arek cilik niku nggih ngoten jian nggih. Salat ya karo. Nggih. Ngoten. Nggih. Nah, niki. Jadi niki yo. Nah, sing tua-tua nggih, saya rasa tidak mungkin akan berbuat demikian. Kalau yang kecil-kecil masih, nah, karena memang ya belum tahu. Nah, kemudian kadang-kadang jenenge bocah niku kadang diajari niku nggih napa nggih, metune niku teko kuping kiwa, mlebune teko kuping kiwa terus metune kuping tengen dadi bablas ngoten. Dadi mboten metu saka kuping tengen terus mandeg. Nah, jadi akhirnya nggih salat ngoten niku rame-rame. Jadi yang pertama ini berbicara dalam salat, karena ada hadis gini. Inna hadhihi sholah gitu ya. Inna hadhihi sholata ya la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Dadi niki ya sedikit-sedikit belajar napa namine belajar dalil-dalile ngoten. Niki tengene kitab Bajuri niki enten inna dawuh jeung Nabi qaulu al-kalam ai li qaulihi inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, bahwa sholat itu tidak patut ya, sesuatu dari perkataan manusia. Jadi dalil nikulah sing digawe para fuqaha, ulama-ulama fikih menjadikan bahwa hukum berbicara dalam sholat itu adalah membatalkan sholat. Udah jagong kowe ning saliyane salat, padahal salat cuma berapa menit to paling lama niku ya paling lama nek petang rakaat niku ya 5 menit mantun. Ini mosok Kak, kadang-kadang kita itu berpikir padahal kita tuh ngobrol sudah berapa banyak gitu loh ya. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ngobrol ya. Tapi di dalam sholat kadang-kadang kita masih sempat-sempatnya. Jadi itu membatalkan sholat karena ada hadis tadi inna hadis sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi. Ya, tapi kalau mengingatkan ya memang sudah itu diperbolehkan gitu ya. Mengingatkan artinya mengingatkan imam. Mengingatkan imam karena terjadi kekeliruan atau terjadi lupa dalam imam. Ini boleh mengingatkan kalau laki-laki pakai subhanallah. Kayak tadi contoh. Nek subhanallah ora sadar imam ya wis nganggo bahasa apa sing kira-kira imam paham ngoten mawon nggih. Jadi niki yang pertama adalah ngobrol di dalam sholat. Kemudian atani utai kang ping pindho utala tatu harokatin telu pira-pira gerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli. 3 gerakan terus menerus. 3 gerakan terus menerus itu membatalkan sholat. Ngoten. 3 gerakan terus menerus niku nggih misale gatel kukur-kukur ngeten. 1, 2, 3 nggih misale. Ini yang ketiga gerakan 3 kali ya berturut-turut niku membatalkan sholat gitu.
Ya kalau misalnya pindah tempat karena menggantikan imam yang misalnya, nah, itu ya harus 2 kali gerakan sudah cukup gitu ya. Jadi kalau 3 kali langsung itu membatalkan sholat. Kemudian asal itu kaping 3 kalaklu mangan wasyurbulan ngombe mulane jare wong-wong nggih. Jare wong-wong piye daripada sholat kelingan mangan, alwung mangan dhisik bene salate rada keri kelingan jamaah. Ya kok gak jamaah dhewe ngoten nggih. Sing bagian mangan. Ya nek iso ya memang ya piye lah gitu. Ya kita sesuaikan aja lah gitu. Yang jelas ketika di dalam sholat makan dan minum itu tidak diperbolehkan. Maksudnya bagaimana sih makan dan minum? Ya mungkin ya kita itu habis makan terus tidak sempat gosok gigi, mungkin ada selilit-selilit yang ya nyantol di gigi, ya. Niku ditelan misalnya, itu ya ini termasuk makan gitu loh ya. Itu termasuk makan gitu ya. Lah yo kuwi sate kok cek nyantel kok rada gede sih. Makanya gini ya. Makanya dalam keadaan 3 keadaan orang itu disunahkan siwak. Ketika siwak itu ya dalam arti dalam sekarang mungkin ya sikat ya, gosok gigi lah gitu aja ya. Gosok gigi gitu aja. Artinya biar sisa-sisa makanan itu hilang ya, termasuk rasa mulut tidak enak karena terlalu lama diam. Terus kemudian ya, mungkin juga ya, bangun tidur ya, bangun tidur itu disunahkan. Kemudian mau sholat indal qiyam li sholat, ketika mau melaksanakan sholat. Atau ini maksudnya apa? Supaya tidak ada sesuatu yang nyantol-nyantol apalagi sate mau nggih. Ngaten sing rada gedhe maneh daginge sing terang tulis do bolong kabeh dadi. Ya. Mau ini akhirnya dilek dalam sholat ini nanti bisa membatalkan sholat. Wal aklu wasyurbu, kalau minum itu memang ya minum itu ya, jadi kalau ludah-ludah yang dari dari sini biasanya kalau kita kan biasanya di sini ada, kalau ketelan itu enggak masalah gitu ya. Yang dimaksud minum itu artinya memasukkan barang yang dari luar kan gitu. Cukup gelas banyu ya. Karo salat kok ngelak dadak ngombe dhisik. Mulane nek orang salat yo ngombe dhisik lah. Mau masuk salat ngombe dhisik, jangan sampai salat ngelak kayak. Ya, jadi yang maksudnya itu makan dan minum itu membatalkan salat. Arabiu ta kaping 4 iku tarkurukne ninggal rukun siji min arkaniha kang sangka pira-pira rukune salat. Au fawatu surut syartin, utawa lepasnya syarat min surutiha sangka pira-pira syarate salat. Jadi meninggalkan satu rukun kayak tadi saya gambar contoh tadi sudah cukup sebetulnya. Rukun salat itu termasuk Fatihah tadi. Meninggalkan Fatihah berarti membatalkan salat. Mulane makmum mau kudu wani ngeyel. Orang maca Fatihah. Orang ngeyel kok lah rukun iki ora diwaca ya. Rukun enggak dibaca enggak sah salatnya. Tarku ruknin. Ya rukun itu banyak. Termasuk lupa rukuk ya termasuk rukun, lupa sujud misalnya. Artinya lupa rukuk itu bagaimana setelah membaca surat tiba-tiba langsung sujud. Itu makmum harus mengingatkan subhanallah. Umpama makmum bingung, urung sujud ngono urung rukuk ngono nggih. Urung rukuk ngono dan paham ya. Ya kan bisa jadi ya. Bisa jadi orang itu lupa habis membaca surat langsung sujud, lupa rukuk misalnya ya. Ini makmumnya harus mengingatkan subhanallah.
Ya mudah-mudahan makmumnya paham diingatkan gitu. Kalau nggak paham, nah, ngomong aja langsung urung sujud dulu. Tapi gak usah ditambahi sholat kok dolanan. Wis cukup ngono ae, cukup urung rukuk ngono ae nggih. Ben paham, karena itu rukun ini ya, ditinggalkan nanti sholatnya tidak sah gitu. Atau salah satu syarat ya, salah satu syarat daripada syarat-syaratnya sholat termasuk satrul aurat, misalnya ada auratnya yang terbuka misalnya ya, ini juga bisa membatalkan sholat.